Pak Bambang. Selamat pagi juga. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan. Hingga pagi hari ini sudah kelihatan seger-seger sekali. Apalagi lihat, Pak Bambang, Bu Bega, orang-orang yang subur itu semua karena kasih Tuhan ya. Apalagi di bulan ini, di awal bulan ini kita memasuki bulan yang istimewa, yaitu bulan Desember, bulan yang penuh berkat bagi kita semua ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau ibadah setelah minggu. Gak ada yang malas, gak ada yang lesu. Kita mau semangat, kita mau cinta Yesus, kita mau mengasihi Yesus. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, karena kebaikan Tuhan itu selalu nyata bagi kita ya.
kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, hingga pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekalipun secara online, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan kalau kami tetap boleh menerima berkat anugerah-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama meninggikan Engkau, kami boleh bersama-sama menerima taburan firman-Mu. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jangkau setiap pribadi mereka, Engkau jauhkan segala kemalasan, tetapi Engkau mau ganti dengan semangat yang luar biasa, dengan ketaatan yang luar biasa, dengan iman yang teguh yang luar biasa yang Engkau miliki. Engkau berikan kepada anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu ini selalu taat dan setia. Terima kasih Yesus, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Berkati setiap mulut anak-anak-Mu, berkati setiap mulut tangan-tangan anak-Mu, pribadi anak-Mu, sehingga dapat mempermuliakan nama-Mu dengan kesungguhan hati. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap kuat, tetap luar biasa di dalam Tuhan. Itu karena kasih Tuhan, sehingga kita boleh merasakan Tuhan itu baik, dan kita boleh merasakan, bisa mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan sampai di akhir bulan, akhir menjelang tahun ini ya, kita tetap ada di dalam Tuhan. Aku tresno Yesus, yang kita mau ungkapkan dengan kesungguhan itu kita. Kalau kita tresno Yesus, cinta Yesus, ayo kita mau berdiri. Aku tresno Yesus, deru banget. Aku tresno Yesus, deru banget. Tresnaku jer ro deru banget. Tresnaku jer ro banget. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, deru banget. Aku tresno Yesus, deru banget. Tresnaku jer ro deru banget. Tresnaku jer ro deru banget. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, amin ya. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Puji Tuhan, kalau kita bisa mengungkapkan cintaku sangat dalam sekali. Ketika kita memiliki cinta yang sangat dalam, tidak ada yang bisa menggoyahkan ya Pak Bambang ya. Sekalipun godaan oke banget, ayo sekali males, enak menonton TV, ya kan? Enak ngegame. Nah, sekarang kan lagi sibuk-sibuknya dengan
game online. Tetapi ketika kita boleh merasakan, mengungkapkan cintaku dalam sekali, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Kita memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan, ya. Kita mau siapkan hati kita, ya. Kita mau dengarkan taburan firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak jauh ke sana. Dengan firman Tuhan kita dimenangkan, ya. Duduk yang tenang. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar selalu mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bapak mau mendoakan kita semua supaya kita bisa dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan, di kesempatan pagi yang indah ini bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami semuanya sehingga kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga kebenaran ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami buka hati setiap pikiran kami dan biarlah Tuhan yang akan bertata dari setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman pagi ini dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ya, gimana tadi memujinya, semangat enggak? Semangat ya, pasti semangat. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan yang terakhir ya. Bulan apa? Desember. Nah, pagi ini sepanjang bulan ini kita akan persiapkan untuk Natal ya. Jadi hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang iman, memiliki iman yang teguh. Apa? Memiliki iman yang teguh. Kita akan belajar dari seorang wanita yang luar biasa. Yo, sekarang buka ya Alkitabnya, HP-nya juga boleh ya, kalau HP-nya yang double. Nah, boleh ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan buka dalam Lukas 1
Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pastor mau bacakan ya, biar semuanya ngerti. Semuanya disimak ya, yang kecil, yang besar. Yang kecil yang belum bisa baca didampingi orang tua ya. Yuk, silakan baca, simak. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, judulnya memiliki iman yang teguh. Kita belajar dari Maria. Nah, mengapa Maria memiliki iman yang teguh? Karena Maria itu berani mengambil risiko, karena dia harus mengandung. Padahal di ayat-ayat tadi dikatakan bahwa dia itu masih perawan, dia belum menikah. Kalau yang namanya belum menikah sudah mengandung, wah, nantinya pasti akan diolok-olok, diece-ece, ya. Wong belum menikah kalau sudah hamil duluan, wah itu enggak bener itu ya, gitu. Nah, tetapi Maria itu berani mengambil resiko. Dia katakan apa? "Ya, aku ini hambamu. Biarlah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki." Loh, dia berani mengambil resiko, padahal resikonya gede apa kecil? Adik-adik, gede ya. Dia akan diolok-olok, akan dijauhi teman-temannya. Karena apa? Dia belum menikah tapi sudah akan mengandung. Nah, adik-adik, mungkin dalam hati kita ya, di rumah masing-masing bertanya, "Lah, kalau anak-anak apa harus memiliki iman yang teguh?" Harus ya. Dari kecil harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh itu kuat menghadapi segala tantangan. Ini masih kecil apa ada tantangan? Oh, banyak nih. Besok kasih contoh yang paling sederhana. Sekolah minggu kita kan belum setiap minggu tatap muka, ya, masih ada 2 minggu sekali tatap muka. Nah, kalau tidak tatap muka pasti online. Nah ya, kalau online kita kan nggak tahu nih, guru-gurunya nggak tahu ya.
melihat, mengikuti atau enggak. Nah, itu tantangannya. Kalau kita memiliki iman yang teguh, pasti kita akan tetap, meskipun enggak ada yang melihat, ya guru-guru enggak ada yang tahu melihat atau enggak. Meskipun teman-temannya, ayo lihat yang lain aja, jangan lihat sekolah minggu ya. Ayo jalan-jalan dulu aja, enggak usah sekolah minggu, kan online, enggak ada yang tahu ya. Bu Esther enggak tahu, Bu Bega enggak tahu, Bu Fajar enggak tahu ya, Pak Gombang enggak tahu, Mas A enggak tahu, guru yang lain enggak tahu ya, Mbak Jenny enggak tahu. Ayo enggak usah. Nah, itu tantangan ya. Kalau kita memiliki iman yang teguh, adik-adik pasti katakan, enggak, aku akan ikut ibadah dulu meskipun online ya. Siapa yang seperti itu ya? Ayo angkat tangan. Nah, jempol berarti memiliki iman yang teguh seperti Maria yang berani mengambil resiko. Nah, mungkin nanti resikonya yang ditanggung apa adik-adik? Kita dijauhi teman. Kira asik diajak berteman, yang diajak main game kok malah lihat online sekolah minggu. Enggak asik ditinggal temannya mungkin, tapi itu harus kita tanggung karena kita memiliki iman yang teguh. Dan itu yang paling benar. Itu apa? Kita ikut ibadah dulu seperti Maria. Meskipun dia tahu, nanti pasti resikonya akan besar, diolok-olok, diejek-ejek, ya. Dan nanti diputuskan oleh tunangannya, yaitu siapa? Yusuf, ya, karena belum menikah kok sudah hamil. Padahal hamilnya itu hamil dari siapa? Roh Kudus. Nah, karena memiliki iman yang tangguh, Maria mau ikut ya di dalam rancangan Tuhan, yaitu apa? Mengandung dari Yesus yang nanti jadi juru selamat kita semua. Nah, iman yang tangguh itu apa lagi? Nah, iman yang tangguh adalah iman yang dimiliki oleh orang yang rendah hati. Ya, kita belajar dari Maria. Maria itu rendah hati. Dia dipilih oleh Tuhan, oleh Allah sebagai ibu biologisnya Tuhan Yesus. Ya, dia tidak aku gitu ya, ibunya Yesus yang akan jadi juru selamat, enggak. Tetapi dia katakan ayat 38 nih, adik-adik Bu Esther bacakan lagi ya. Ini adalah bukti Maria itu rendah hati. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, dia rendah hati, tidak sombong ya. Karena dipilih, dia tidak sombong ya. Pasti nanti aku akan dieluk-elukan banyak orang, enggak. Dia katakan apa? Karena aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Meskipun nantinya akan menanggung risiko yang gede ya. Karena dia rendah hati, Maria rendah hati, dia mau. Dia katakan, jadilah sesuai apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di zaman-zaman sekarang kita perlu iman yang tangguh. Kan aku masih kecil, Bu Esther. Perlu banget ya. Karena sekarang meskipun masih kecil, itu tantangannya gede banget. Tantangannya apa? Nah, ya. Siapa yang tidak punya HP? Tidak ada, pasti semua punya HP. Siapa yang tidak pernah pegang HP? Tidak ada, pasti semua pegang HP dan kecanduan HP, bener enggak? Ya, nah, seringkali makanya kalah dengan HP, bener enggak? Ya, ibadahnya kalah dengan kita main HP. Terus apalagi ya, berdoanya kalah dengan HP. Nah, kalau kita punya iman yang teguh, kita pasti berani mengambil risiko. Ya, ibadah dulu yang lain ditinggalkan dulu. Yang penting ibadah online, meskipun tidak ada yang lihat. Ya, mungkin bapak ibunya sibuk, lihat sendiri, ibadah sendiri. Ya, karena ini sekolah minggu, aku ibadah sendiri, mengikuti dengan baik, dengan hikmat. Itu adalah iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya. Dan ini perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Masa
pandemi. Kalau tidak memiliki iman yang teguh, ngapain? Tidak usah ibadah kok online aja, ya. Tidak usah tatap muka 2 minggu sekali, lupa, ya. Nanti kalau ketemu, kenapa tidak datang? Lupa gitu aja. Tidak boleh. Hari ini kita belajar dari Maria yang memiliki iman yang tangguh. Buktinya apa? Dia berani mengambil resiko. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa, tidak sombong ya. Nih adik-adik, jangan sombong ya. Kalau nilainya bagus-bagus, jangan ngejek teman-teman yang nilainya tidak bagus ya. Nah, mari kita miliki iman yang tangguh. Jangan sampai kita tinggalkan doa kita, ibadah kita, yang menghormati orang tua kita. Jangan sampai kita tinggalkan dengan kalah dengan yang lain. Tetapi kita akan memiliki iman yang tangguh. Kalau iman kita tangguh, apapun keadaan kita pasti mengutamakan Tuhan dulu. Ya. Sakit-sakit, enggak apa-apa, sakit kan di rumah. Aku mau ibadah sih, ya. Nah, imannya yang tangguh ya. Meskipun agak sedih, aduh, testingku kok jeblok ya. Enggak apa-apa, aku ibadah dulu. Itu iman yang tangguh. Seperti Maria yang dipakai Allah menjadi ibu biologisnya siapa? Tuhan Yesus. Yang nantinya akan menjadi juru selamat kita. Di situ tadi dikatakan ayat 35, perhatikan ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ibu Maria yang bukan siapa-siapa dipilih Allah menjadi ibunya Yesus yang dikatakan akan disebut anak Allah. Luar biasa ya. Mengapa kok dipilih? Karena Maria memiliki iman yang tangguh. Nah, adik-adik, setelah minggu Ebenezer harus memiliki iman yang tangguh ya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap semangat di dalam Tuhan. Meskipun online, tetap mengikuti ibadah. Oke? Ya. Tatap muka, lebih semangat lagi mengikuti ibadah. Ya. Apapun keadaan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena kita akan dipakai seperti Maria masa kini ya, yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita belajar iman yang tangguh. Jadi kita harus punya iman yang tangguh. Artinya tangguh itu apa? Kuat. Ya, apapun keadaan, apapun masalah kita, ya, apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap kuat. Kuatnya apa? Harus tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, meskipun banyak tantangan. Tantangannya sekarang apa? Pandemi, nggak enak pakai masker ya. Nah, itu tantangan ya. Nah, kalau kita punya iman yang tangguh, hadapi semua tantangan bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, yuk kita akan berdoa. Kita akan minta Tuhan, Roh Kudus membantu kita untuk kita memiliki iman yang tangguh. Yuk tutup mata, lipat tangan, geser akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Meskipun online, kami tahu kami harus beribadah karena kami rindu memiliki iman yang tangguh seperti Maria yang akan Tuhan pakai menjadi luar biasa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan di rumah masing-masing. Memberkati mereka, menjadikan mereka anak-anak yang memiliki iman yang tangguh, yang kuat di dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Memberkati orang tua mereka masing-masing, jadikan mereka juga orang tua yang memiliki iman yang tangguh, membawa anak-anak untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yuk semua katakan amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengar-dengaran?
Amin ya, kita diberi pelajaran yang luar biasa untuk kita memiliki apa? Uang banyak, memiliki teman yang banyak, mempunyai harta yang banyak. Tidak, kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan sekalipun banyak godaan-godaan, tetapi memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Ada contohnya tadi siapa? Betul, Ibu Maria. Dengan kerendahan hati, dengan ketulusannya dia mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun secara manusia nggak mau ya Pak Bambang ya, harus mengalami hal-hal memalukan ya Pak ya Bang. Cerita kehidupan Ibu Maria awalnya waktu mengandung Tuhan Yesus itu sangat-sangat memalukan. Tetapi karena itu Roh Kudus yang bekerja, dia dengan kerendahan hati, karena dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan ya. Kita semua belajar, adik-adik juga belajar. Kalau tadi Bu Esther katakan, apa anak sekolah minggu ya perlu punya iman yang teguh? Perlu. Iman yang teguh harus kita miliki dari kecil ya. Harus dari kecil kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Ibadah online sudah selesai, tetapi masih ada ibadah-ibadah selanjutnya. Jadi kita tetap satu hati di dalam Tuhan, ya Bia ya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita mau akhiri, kita mau selesai ibadah online. Ibu BK sama Pak Bambang mau katakan Shalom.